Baik, perkenalkan nama saya Fitra Rodania dengan NIM 2021 31136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adder dan juga subtractor. Pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini ada half adder, full adder, half subtractor, dan juga full subtractor. Yang pertama ada half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlah sistem bilangan biner yang paling sederhana. Pada rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner hanya sampai 1 bit. Nah, pada rangkaian half adder ini dia memiliki 2 input dan juga 2 output. Nah, pada 2 outputnya sendiri dia dinamakan sum dan juga carry. Sum ini merupakan summary out dan carry merupakan carry out. Nah, pada half adder ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan gerbang XOR atau gerbang yang dapat membentuk fungsi XOR untuk sum dan get dan AND, gerbang AND untuk carry. Nah, di sini ada blok diagram dari half adder dengan 2 input AB dan 2 output sum dan juga carry. HA di sini merupakan half adder. Kemudian di sini jika sebuah inputan dari A ini merupakan 1 dengan B-nya ini 0, jika dijumlahkan maka akan didapatkan 1 ditambah 0, ini hasilnya 1 dengan sisanya ada 0. Untuk output yang disimpan nantinya dia ada carry-nya didapatkan 0 dan juga sum-nya 1. Kemudian, jika suatu masukan dari A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka ketika dijumlahkan didapatkan hasil dari sum ini merupakan 0 dan carry bernilai 1. Oke, selanjutnya ada rangkaian half adder. Yang membedakan keduanya terdapat dari gerbang yang digunakan. Nah, pada A dia terlihat simple atau sederhana karena dia hanya menggunakan 2 gerbang saja, yaitu ada XOR dan juga gerbang AND. Kemudian, pada rangkaian half adder yang terletak di huruf B ini, dia menggunakan 3 gerbang. Ada gerbang AND, OR, dan juga NOT. Tapi untuk output yang dihasilkan dan juga input yang diberikan bernilai sama, karena pada rangkaian B ini dia hanya menggunakan OR dan NOT yang apabila ketika disatukan dia membentuk XOR. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari half adder. Tabel kebenaran dari half adder ini, jika suatu input A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka output dari carry yang didapatkan bernilai 0 dan sum-nya bernilai 0. Kemudian untuk input A bernilai 0 dan input B bernilai 1, maka output yang dihasilkan carry-nya didapatkan 0 dan sum-nya didapatkan 1. Selanjutnya, jika input A bernilai 1 dan input B bernilai 0, maka untuk output carry-nya didapatkan 0 dan output sum-nya didapatkan 1. Selanjutnya, jika kedua inputan baik A dan B bernilai 1 pada keduanya, maka output yang dihasilkan carry bernilai 1 dan sum bernilai 0. Untuk persamaan logikanya, untuk carry sendiri sama dengan A dikali B, dan pada sum didapatkan persamaan logikanya A aksen dikali B ditambah A dikali B aksen. Untuk pembuatan rangkaiannya nanti akan saya bahas di akhir. Selanjutnya ada full adder. Pada full adder ini digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Ciri pokok dari full adder jika dibandingkan dengan half adder dapat dilihat dari jenis atau jumlah inputannya. Pada full adder sendiri, dia ditambahkan satu inputan yang dinamakan carry in. Pada full adder sendiri merupakan sebuah rangkaian logika yang menjumlahkan 3 buah bit input, yaitu ada input A, input B, dan juga input carry in, atau bisa juga diberi simbol input C.
Namun untuk output yang dihasilkan di sini ada dua, yaitu sum dan juga carry out. Jika di sini carry in-nya bernilai 0, A bernilai 1 dan juga B bernilai 0, untuk hasil yang didapatkan dari sum didapatkan 1 dan carry out-nya bernilai 0. Kemudian jika masukan dari carry in diberi nilai 1, A diberi nilai 1 dan B diberi nilai 1, maka sum-nya didapatkan 1, carry out-nya didapatkan 1. Oke, selanjutnya pada rangkaian full adder di sini. Sebenarnya pada rangkaian full adder dapat digunakan atau digabungkan kedua dari half adder. Jadi pada full adder ini bisa secara singkatnya atau secara jelasnya bisa digunakan dua rangkaian half adder yang digabungkan menjadi satu. Karena di sini pada rangkaian full adder hanya digunakan dua gerbang XOR, dua gerbang AND, dan satu gerbang OR. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari full adder seperti ini. Ya, ada 3 inputan dan juga 2 output. Kemudian untuk persamaan logika dari carry-nya sendiri atau Peta-Cardinal carry-nya, persamaan logikanya yaitu ada A dikali B ditambah A dikali C ditambah B kali C. Pada Peta-Cardinal sum sama dengan A. Di sini ada simbol plus yang di dalam kurung, B plus di dalam kurung C. Nah, selanjutnya ada half subtractor. Half subtractor ini merupakan suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk melakukan operasi pengurangan data-data bilangan biner hingga 1 bit saja. Nah, bedanya kalau adder tadi penjumlahan, nah pada subtractor ini merupakan pengurangan. Half subtractor ini memiliki dua karakteristik, yaitu dua inputan yaitu A dan B serta dua output yaitu different dan borrow. Nah, dapat disimpulkan diff dan juga BR. Di sini ada blok diagram dari half subtractor dan ini untuk jika misalkan A bernilai 1 dan B bernilai 0, maka output yang dihasilkan borrow-nya bernilai 0 dan diff-nya bernilai 1. Kemudian jika A bernilai 0, B-nya bernilai 1, maka untuk borrow dihasilkan 1 dan different dihasilkan 1. Untuk rangkaian dari half subtractor ini, pada rangkaian A, di sini disusun dari gerbang XOR, AND, dan juga NOT. Kemudian pada B, disusun dari gerbang AND, OR, dan NOT. Sebenarnya lebih simple pada gerbang XOR, AND, dan juga NOT. Keduanya sama-sama menggunakan 3 gerbang. Baik, selanjutnya ada tabel kebenaran dari half subtractor. Di sini jika inputnya keduanya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0 semua. Kemudian jika input A bernilai 0, B bernilai 1, maka outputnya borrow-nya 1, different-nya 0. Kemudian jika inputnya A 1, B 0, maka output yang dihasilkan adalah borrow-nya 0, different-nya 1. Kemudian jika input keduanya bernilai 1 semua, maka output yang dihasilkan akan 0 semua. Nah, untuk persamaan logika dari difference ini ada A aksen dikali B dikurung ditambah kurung A dikali B aksen. Kemudian untuk borrow di sini persamaan logikanya ada A aksen dikali dengan B. Nah, yang terakhir di sini ada full subtractor. Pada rangkaian full subtractor ini digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner yang lebih dari 1 bit.
Nah, pada full subtractor ini digunakan 3 inputan, yaitu ada A, B, dan juga borrow in, dan 2 output yang dihasilkan yaitu ada difference dan juga borrow out. Seperti ini untuk blok diagramnya dengan 3 inputan dan juga 2 output. Jika misalkan di sini ada A sama dengan 1, B sama dengan 0, kemudian borrow in bernilai 0, maka hasilnya untuk borrow out bernilai 0 dan difference-nya bernilai 1. Jika ketiganya inputannya bernilai 1 semua, maka hasil atau output yang didapatkan untuk borrow out 1, difference-nya 1. Dan di sini ada rangkaian full subtractor yang menggunakan 3 input dan ada 2 output, yaitu difference dan juga borrow out. Nah, di sini dia menggunakan gerbang NOT, gerbang XOR, gerbang AND, dan juga gerbang OR. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari full subtractor yang dapat dilihat. Selanjutnya untuk persamaan logika dari peta Karnaugh difference sama dengan A dalam kurung tambah B dalam kurung tambah C. Kemudian untuk peta Karnaugh borrow, di sini borrow sama dengan A aksen dikali B ditambah A aksen dikali C ditambah BC. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan pada pengimplementasian pada rangkaiannya dengan membuatnya di CrocoFlip. Baik, di sini saya akan membuat rangkaian half adder terlebih dahulu dengan 2 gerbang, yaitu ada gerbang XOR dan juga gerbang AND yang digunakan. Sini kita buat dulu, namanya adalah half adder. Adder XOR dan AND gate. Untuk half adder dia menggunakan 2 inputan, yaitu A dan juga B.
Nah, di sini sudah saya buat sebenarnya untuk hasil dari output yang dikeluarkan pada rangkaian half adder ini keduanya sama. Cuman di sini pada half adder XOR AND gate ini hanya menggunakan 2 gate saja atau 2 gerbang saja yang digunakan, yaitu ada XOR dan juga AND. Kemudian pada rangkaian yang kedua ini dia menggunakan 3 gerbang, yaitu OR, NOT dan juga AND gate. Untuk output yang dihasilkan ini sama. Jika hanya bernilai 1, maka output yang dihasilkan itu ada sumnya bernilai 1. Kemudian untuk rangkaian dari half adder sendiri, sini saya tadi sudah buat. Nah, untuk rangkaian dari half adder itu seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya saya akan buat rangkaian full adder, yaitu menggabungkan 2 rangkaian dari half adder. Kita hapus dulu. Ini adalah rangkaian full adder yang sudah saya buat, tapi masih belum benar atau masih belum selesai. Nah, pada full adder sendiri di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia menggunakan 3 inputan dan hasilnya ada 2, yaitu sum dan carry out. Di sini untuk input carry in saya beri simbol C, huruf C. Kemudian pada full adder sendiri dia menggunakan 2 gerbang XOR. Di sini ada 2 gerbang XOR, 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Rangkaiannya C disambungkan ke sini. Oke, ini rangkaiannya sudah benar, tinggal diberi output. Nah, di sini dapat dilihat jika untuk C atau carry in-nya bernilai 1, maka sum-nya di sini adalah 1. Kemudian jika ketiganya saya hidupkan, maka carry dan juga sum-nya dia bernilai 1. Ini dia namanya carry out karena dia merupakan output. Nah, selanjutnya akan dibuat tabel kebenaran dari full adder. Sini kita ubah jadi full adder. Baik, untuk tabel kebenaran dari full adder didapatkan seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian pada half subtractor, yang dimana dia ada 2 rangkaian yang nanti akan saya coba buat. Yang pertama itu dia tersusun dari gerbang XOR, AND dan juga NOT. Kemudian pada rangkaian half subtractor kedua ini saya gunakan gerbang AND, OR dan juga NOT. Pada rangkaian half subtractor ini dia menggunakan 2 inputan, sama seperti half adder dengan 2 output.
Baik, di sini berbeda dengan adder, half adder, yang dimana kalau adder itu outputnya dia namanya sum dan juga carry. Nah, pada subtraktor ini untuk outputnya dia namanya difference dan juga borrow. Selanjutnya saya akan buat half subtraktor dengan gerbang AND, OR, dan juga NOT. Nah, untuk tampilan pada half subtraktor dengan gerbang OR, AND, dan juga NOT gate ini seperti ini. Kemudian selanjutnya akan saya buat tabel kebenaran dari half subtraktor. Oke, untuk tabel kebenaran dari half subtraktor ini didapatkan hasil, carry-nya kita ubah dulu di borrow. Sini borrow. Oke. Sini sedikit diberi nama borrow. Dan sum ini merupakan div. Bisa juga disingkat seperti ini, div. Nah, selanjutnya akan dibuat rangkaian full subtraktor yang menggunakan 3 input dan 2 output. Yang menggunakan 3 input, yaitu ada, saya akan berikan A, B, dan juga BR. BR ini merupakan borrow. Ini kita berikan borrow, BR, BR in.
Oke, untuk rangkaian dari full substruktur seperti ini, dan tabel kebanyakan full substruktur juga didapatkan hasil seperti ini. Coba dulu untuk satu-satu didapatkan inputnya sama satu-satu. Juga di sini 0, 101 dia 00 sama. Aslinya di sini dia menggunakan gerbang OR yang menggunakan 3 input, tapi karena di sini hanya ada 2 input maka digunakan seperti ini rangkaiannya. Baik, untuk pembuatan rangkaian dari adder dan subtraktor seperti ini, ada half adder, full adder, kemudian half subtraktor, dan juga full subtraktor. Baik, sekian dari saya, Fitra Lodenia. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.